Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Sarastiana dari SMK Negeri 1 Bukit. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang kami menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah atau di dalam kelas, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru, siswa, hingga menjadi visi sekolah akan terwujud. Tujuannya adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan siswa menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa, mewujudkan siswa sebagai profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Berikutnya yang kami lakukan berkaitan dengan hal ini adalah terkait dengan siswa dapat menyusun keyakinan kelas dan kemudian dipajang di dalam dinding kelas. Dan yang kedua, tolak ukur dari kegiatan ini adalah siswa dapat menyepakati dan menyusun keyakinan kelas. Yang kedua adalah bahwa siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa pada kegiatan ini adalah bahwa guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. Guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas, menandatangani keyakinan kelas. Siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Gambaran aksi nyata, saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan Bapak Ibu saya Sarastiana sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Jawa Tengah dari SMK Negeri 1 Bukit menyampaikan berkaitan dengan aksi nyata sebagai calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Budaya positif dan latar belakang Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang bahwa sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru adalah sebenarnya hanya menuntun anak-anak kita. Menuntun di sini ibaratnya kita sebagai petani, benih-benih itu sebenarnya sudah memiliki kualitas masing-masing. Misalkan dalam hal ini kita tidak bisa benih padi kemudian kita tumbuhkan menjadi benih jagung. Siswa atau anak-anak yang memiliki keanehan dalam tanda petik, dalam tanda petik adalah keanehan. Tapi sebenarnya itu adalah bukan keanehan. Hanya anak-anak itu sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut di Maslow, bahwa kalau ada anak nakal, sebenarnya kebutuhan dasarnya itu adalah dia tidak terpenuhi. Ada anak-anak yang misalkan nakal, caper, cari perhatian, apalagi pada ibu-ibu guru yang cantik-cantik. Berarti apa? Ada kebutuhan dasar kasih sayang yang tidak masuk, yang tidak dia peroleh di dalam rumah atau mungkin di dalam lingkungan dan sebagainya. Kita selama ini sering sebagai guru adalah merasa mengontrol perilaku siswa agar memiliki sesuai dengan perilaku yang kita inginkan. Sehingga apa? Konsekuensi dari itu, kalau kita mengontrol, kita sering memberikan hukuman kepada anak didik yang melakukan pelanggaran.
Ini prolognya dulu, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi berkaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan kita atau sekolah atau kelas, ya, yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini nilai-nilai yang ada di kelas, misalkan tanggung jawab, kemudian komitmen dan sebagainya. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin yang positif. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin yang positif, yaitu sebagai disiplin tanpa menerapkan adanya kekerasan, kemudian ancaman, dan jelas di sini adalah melibatkan siswa atau antara siswa dan guru, terutama ini aplikasi nyata di kelas, sehingga antara guru dan murid, melibatkan guru dan murid untuk disiplin positif tersebut. Apa yang perlu di dalam penerapan disiplin positif ini, yaitu murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, yang misalkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebaikan universal, tanggung jawab, kasih sayang, dan sebagainya. Murid diajarkan untuk bertanggung jawab, kemudian komitmen, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi di dalam sekolah maupun kelas dan sebagainya. Berikutnya, bahwa disiplin positif adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan tentu memberdayakan murid itu untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa kekerasan. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi bahwa disiplin positif ini adalah akan melahirkan, akan menelurkan nilai-nilai kebajikan. Tentu karena kita sedang move-kan atau gembor-gemborkan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, tentu adalah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif ini? Terutama ini di kelas, Bapak Ibu ya, yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kita bisa lihat apa itu keyakinan kelas, ya. Jadi yang pertama adalah pada awal kita masuk, kita melakukan kontrak kerja berkaitan dengan apa-apa yang kita sepakati pada kelas kita, pada kelas saya. Jika ada anak melakukan pelanggaran apa, maka konsekuensinya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, caranya adalah Bapak Ibu yang kami hormati, siswa itu menulis apa yang mereka inginkan. Ya, sebelumnya kita berikan gambaran bahwa keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai yang harus kita yakini bersama, kita yang bukan yakini saja, tapi kita jalankan bersama, ya. Jadi kemudian menuliskan apa yang mereka inginkan pada secari kertas, atau mungkin bentuknya yang bisa ditempel itu adalah sticky note, okay? Ya, bentuknya misalkan seperti ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ini di kelas saya yang mengajar, kelas 11 DBB. Anak-anak membuat daftar keinginan. Di dalam kelas itu ada nanti misalkan yang membuat ini, ya, ini mereka menuliskan misalkan pengen belajar santai, ya, dalam kelas pengen belajar santai, tugas harus tuntas hari itu, ya. Kemudian
ingin konsentrasi, ingin hadir tepat waktu. Di sini dia mengatakan hadir tepat waktu bukan saja siswanya, tetapi juga gurunya. Ada juga yang menuliskan misalkan toleransi terlambat 10 menit, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bahwa Bapak Ibu yang hormati, ini masih banyak sekali dari ini cuma sampel apa yang mereka tuliskan dalam kertas-kertas itu, ya. Bahwa kontrak kerja ini juga berlaku untuk kita semuanya, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi yang anak-anak kumpulkan ini kita kumpulkan juga, nanti kita inventarisir pada nilai-nilai universal yang ada, yang pas-paskan lah, tentang tanggung jawab, tentang komitmen dan sebagainya. Ini kita kelompokkan pada nilai-nilai universal itu. Ya, sehingga pada kelas tersebut nanti akan didapat nilai-nilai keyakinan. Nah, ini nilai-nilai keyakinan yang pertama, bahwa setiap anggota kelas perlu kesabaran. Kita tadi ada yang mengatakan budaya antri, WC, ya, antri, apa yang saya lupa, ya, budaya antri itu tentang kesabaran, nilai-nilai universal tentang kesabaran. Setiap kelas perlu saling menghargai. Kita kemarin nanti ada video yang mengganggu kelas, anak-anak yang mengganggu siswa yang lain dan sebagainya, membalangi, ya, ngomong sendiri dan sebagainya. Kemudian setiap anggota kelas perlu kejujuran. Nah, ini mungkin jika meminjam sesuatu, pensil, kadang-kadang itu pensil di DPB, kadang-kadang karena itu sangat vital sekali DPB untuk kelas 11, 10 itu dengan pensil. Kadang-kadang pinjam tapi tidak kembali. Bilangnya pinjam tapi kemudian bisa, ya, atau stick, ya, penghapus. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini berkaitan dengan tadi ada yang mengganggu dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu komitmen terhadap keyakinan kelas. Nah, ada komitmen, berarti tidak melanggarnya. Setiap anggota kelas perlu tanggung jawab. Ini berkaitan dengan pengumpulan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Keyakinan kelas ini menjadi komitmen bersama semua kelas, ya, semua warga kelas, ya, bahwa keyakinan kelas sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi ada anak yang berbuat nyeleneh, itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, ya. Jadi tadi saya mencontohkan ada anak yang mencari caper lah, ya, caper pada kita, gawean saja dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya mereka kurang terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasarnya, ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup misalkan apa? Wis mangsa bel pulang tapi belum pulang berontak, ya, berontak dalam konteks kelas, ya, dalam konteks kelas. Kemudian kita kasih dan cinta kasih, ya, tadi selalu caper kepada kita. Kebebasan, nah, dengan aturan-aturan itu mungkin, ya, yang membelenggu mereka. Kemudian ada kebutuhan dasar tentang kesenangan, pengen senang, ya. Kemudian tentang kekuasaan, anak-anak yang menguasai kelas itu biasanya pengen Jager di kelasnya. Itu biasanya adalah berkaitan dengan dia kurang terpenuhnya kebutuhan dasar berkaitan dengan kekuasaan. Bahwa itu yang kami berbanding, bahwa setelah kesepakatan keyakinan kelas itu kita sepakati, tentu ada beberapa konsekuensi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Ada yang melanggar, ya, ada anak yang melanggar, seharusnya sepatunya hitam, alhamdulillah saya pakai seperti hitam, pakainya sepatu coklat, ya, dan sebagainya. Itu sebuah ada pelanggaran yang tindakan indisipliner dari anggota kelas tersebut. Kemudian
Apa yang perlu kita lakukan dalam hal ini? Ada 5 posisi kontrol sebelumnya. Ya, ada 5 posisi kontrol terhadap siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu yang kami hormati, ini biasanya selama ini yang saya lihat, ya, yang saya rasakan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, sebagian besar guru adalah pada posisi ini. Ya, sebagian besar guru berada posisi ini. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah ada tumbuh balas dendam, ya. Keputusasaan lah di sini. Sehingga mereka menurut saat itu, kemudian tapi pada saat yang lain mungkin akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan apa indikator pertanyaan itu jika kita melakukan penghukuman kepada siswa, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kita sebagai guru, sebagai manajer. Inilah yang kita nanti harapkan. Ya, ada siswa terlambat, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita tegur bukan saya tidak mencontohkan yang kurang baik, ya. Yang contohkan, kenapa Mas kamu terlambat? Kamu tahu nggak bahwa sekolah kita masuknya jam berapa? Insya Allah sesuatu yang tidak menyinggung perasaan anak, tapi akan menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam anak itu. Ya, jam 7 sudah harus masuk dan sebagainya. Jadi awal pertanyaan itu sebagai kondisi kita menstabilkan kondisi anak. Ya. Dari penyelesaian tadi itu kemarin, ya, ada kasus-kasus itu kita selesaikan pada posisi apa sebagai kita, penghukumkah atau manajerkah atau teman dan sebagainya. Tapi lewat apa? Lewat segitiga restitusi ini. Sebagai manajer misalnya, kita melakukan menstabilkan identitas dulu tadi, ya, dengan pertanyaan, benar nggak Mas kamu bertengkar dengan ini, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tentu yang mengindikatorkan itu. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak bahwa kelas kita sudah ada keyakinan bersama? Misalkan tadi nanti ada contoh kasus jam 1.2 anak itu masuk, ya, jam 1.2 anak itu masuk. Kemudian pada jam ketiga, jamnya Pak Ahyar, pas gambar dia tidak masuk, ya. Dan absen sama Pak Ahyar ini di jurnal kelas, ya, di jurnal kelas ada semua masuk. Sekarang kok dua ada yang tidak masuk, satu anak dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan. Ini ada kasus gak ada suaranya. Ini ada suaranya, lupa speaker. Oke, Bapak, kami yang hormati, langsung saja berkaitan dengan kasus pertama. Pada jam ketiga mata pelajaran praktek menggambar rumah menggunakan aplikasi yang diampu oleh Bapak Ahyar, ada satu siswa yang tidak hadir. Tadi jam 1.2 nih, sekarang ada yang tahu bilang, Pak Ahyar bilang seperti itu, pada kelas, pada anak-anak. Kemudian dijawab oleh ketua kelasnya, tadi ke belakang Pak. Jadi, tetapi pada sampai akhir pelajaran, yang namanya Gilang ini sampai akhir tidak muncul batang hidupnya, ya. Hingga kemudian Bapak Ahyar melapor kejadian ini kepada wali kelas. Nah, hari ini kemudian Gilang dipanggil ke ruang guru oleh wali kelas. Kepada wali kelas ditanyain dengan santai, ya, pertanyaannya dengan santai. Mohon maaf tidak ada mic-nya, tidak ada, lupa tadi tidak. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini adalah terkait dengan stabilkan identitas. Ya, ini adalah
berbicara santai dengan anaknya itu tanpa harus ngomai gitu ya, kita tanpa mengomai tapi melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Apa benar Mas tadi apa yang Mas Gilang lakukan pada jam 1-2 dan sebagainya ya, sehingga di sini yang dilakukan wali kelas adalah menstabilkan identitas sebagai posisi manajer, itu bahwa anak berbuat salah memang ya, di sini semua orang itu memang berbuat salah gitu. Pernah berbuat salah, pasti berbuat salah. Tapi apa yang kemudian ya tidak ada yang sempurna dalam hal ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ya, jadi di sini saya lakukan dulu ya. Bisa juga guru itu mengatakan saya juga pernah melakukan seperti itu ya, sehingga pada saat anak itu kacau ya dan sebagainya, emosional, maka tidak ada kontrol dari otak kita ya. Nah, perlulah di sini sebagai guru kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah melakukan memvalidasi tindakan. Apa benar Mas bilang ya tadi kamu tidak masuk ya, pada saat pelajaran Pak Kakiar? Nah, disampaikan oleh Mas Gilang bahwa iya Pak, tadi saya karena tugasnya belum rampung katanya ya, tugasnya belum rampung. Nah, di sini kemudian kita menegaskan kembali bahwa bukan salah dan tidaknya Mas, saya tidak mencari kesalahan, tetapi kamu kan tahu. Nah, berikutnya langkah berikutnya adalah ada kesepakatan kelas tadi. Apa kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama ya? Itu apa? Tanggung jawab. Kemudian terkait dengan apa? Mengumpulkan tepat waktu kan adalah tanggung jawab. Itu kasus yang pertama. Kemudian ya, kasus yang kedua, Bapak Ibu yang hormati, maaf nih, ada pada saat jam pelajaran ya, karena jam itu ibu guru izin tidak masuk pada kelasnya dan meninggalkan tugas, tentunya terjadi keributan yang dilakukan oleh Anto mengganggu teman-temannya yang lain ya, kadang dia melempar buku, kadang dia ya, jotosi dan sebagainya ya, usil lah pokoknya si Anto ini. Nah, Anto tentu saja sebagai ketua kelas, Budi tidak nyaman di sini ya. Budi mencoba mengingatkan pada Anto, dan sebagainya. Tapi kemudian Anto tidak terima, bahkan mengancam si Budi, sehingga pada keesokan harinya tentu ya, karena rame-rame ada anak yang melaporkan pada guru BP. Ini ilustrasi videonya. Maaf tidak bawa speaker. Bisa speaker bisa. Nah, ini si Anto usil pada teman-temannya, kemudian Budi sebagai ketua kelas mencoba menarik, tapi Anto tidak terima ya. Anto tidak terima, sehingga kemudian Anto dan Budi dipanggil oleh guru BP. Nah, dalam memanggil pun kita tidak di ruangan BP, Bu Yayu ya, tidak di ruangan BP. Memanggilnya dalam suasana yang santai. Dalam suasana santai di taman mungkin, atau mungkin di kantin dengan bakso itu lah. Nah, pertama yang dilakukan guru BP adalah menstabilkan identitas ya, bagaimana keadaannya dan sebagainya, kabarnya, apakah betul ya, apa yang dilakukan kamu lakukan ya, antara ya tidak terima saja itu, atau tidak terima, hingga ada mengklarifikasi dari Mas Budi berkaitan dengan itu. Nah, kemudian langkah berikutnya oleh guru BP menyampaikan bahwa memvalidasi tindakan ya, bahwa tindakan itu apakah ya sesuai dengan apa yang
keyakinan yang ada di kelas itu, ya. Bahkan Mas Anto ini mengatakan bahwa iya Pak, itu tidak sesuai dengan bullying lah, ya. Tidak, itu membullying saya, menyatakan keyakinan, menyampaikan keyakinan kelas yang sudah dibangun bersama. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekelumit dari modul 1.4. Sebenarnya nanti banyak sekali tema-tema yang mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, Bapak Aziz, kemudian Bapak Heru, Ibu Roni, dan Ibu Dina. Sehingga itu Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya hanya mensoroti berkaitan dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan, duduk di sini berkaitan dengan mensosialisasikan modul 1.4 dari kami sebagai calon guru penggerak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya tepuk tangan untuk Pak Saras. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saras Diana yang sudah menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan modul 1 kaitannya dengan calon guru penggerak 1.4. Nanti ada 1.5, 1.6 dan selanjutnya. Pak Saras, selanjutnya apakah ada tanya? Menurut saya Pak Saras ini menanyakan tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun. Pendidikan itu menuntun, bukan lagi menuntut. Nah, ini terkait dengan menuntut. Kita sebagai pendidik secara sadar atau tidak sadar kadang sering memberi hukuman, sering memberi hukuman pada siswa ketika siswa itu bersalah. Nah, bagaimana caranya kita mengganti sebuah hukuman menjadi sebuah konsekuensi? Terus Pak. Terima kasih pada dinasti. Bapak, memang ada pada teori Ki Hajar Dewantara, nanti ada dua perlakuan, yaitu menghukum dan konsekuensi. Contohnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada anak tidak membawa kaos saat pelajaran olahraga, Pak. Anak tersebut disuruh lari misalnya 100 putaran, itu adalah bentuk hukuman. Itu adalah bentuk hukuman. Konsekuensinya adalah apa misalkan? Karena dia tidak membawa kaos, maka harus mencari membawa kaos. Konsekuensinya itu seperti itu. Ada contoh lagi misalkan anak disuruh menulis 100 kali karena melakukan pelanggaran. Itu sebenarnya tidak ada konsekuensi positif di situ. Kenapa? Menulis 100 kali saya tidak akan terlambat, itu tidak menyerap di dalam pikiran yang terdalam dari anak, malah dia akan gondong, gondong bahasa jengkel, kemudian frustasi, yang lebih konsekuensinya misalkan karena tidak ikut mapel kita misalkan, mapel kita, maka konsekuensinya kita mungkin menambah tugas, lebih pada mendidik, menambah tugas tambahan. Jangan tugas Dina di 2 kali kan, 5 kali kan, misalkan. Itu artinya mencekam banget bu, kelihatannya bu. Itu artinya mencekam banget. Kita bukan hukum, tapi adalah melakukan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Demikian mungkin Bu Dina ini. Mohon maaf kalau mungkin kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau hukuman itu kan akibatnya banyak ya, Saras, diantaranya membuat siswa trauma dan akan selalu terkenang. Seperti saya dulu waktu pas SMA dapat hukuman berdiri di depan
kelas karena terlambat habis ikut rapat OSIS itu malah jadi hukuman, Pak. Nah, kalau konsekuensi kan memang pertamanya misalkan anak suruh mengerjakan tugas itu kan pertamanya memang mangkel ya, tapi lama-lama itu jangkanya tidak terlalu panjang karena untuk marah atau mangkel ya, karena untuk kepentingan anak tersebut. Tetapi misalkan tadi yang Pak Saras misalkan sampaikan tidak membawa kaos olahraga lari 100 kali gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah, karena konsekuensi itu kan diawali dari kesepakatan ya Pak. Kalau hukuman kan aturan yang anak tidak tahu tapi tiba-tiba ada hukuman, kamu harus lari 100 kali, itu kan berarti hukuman. Tapi kalau diawali dengan kesepakatan awal, kalau tidak membawa kaos berarti kalian harus lari 100 kali. Nah, karena kesepakatan itu kan karena dibuat bersama, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan bersama seperti itu. Pembiasaan tersebut akan tercipta juga tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama semua pihak ataupun ekosistem sekolah. Dan mohon penjelasannya bagaimana kita bisa menerapkan untuk pembiasaan atau budaya positif itu di sekolah kita, misalkan Pak, memang semuanya secara bertahap dan butuh jangka panjang ya Pak. Karena yang pasti banyak sekali rekan-rekan ataupun dari warga SMA ini yang orang bisa nek seperti itu, bocah siking itu sudah dikerasi seperti itu, susah kayak gitu penerapannya. Monggo Pak Saras saya. Kita tontonkan bersama pada tamu-tamu kita mungkin yang selama ini sangat kasih awal jadi sekolah. Itu mungkin Ibu Roni ya, ada kebiasaan yang biasa kita sampaikan suatu hal yang baru mungkin wajar lah. Ada yang merasa kaget, contohnya bahwa kalau kita merebus kodok itu langsung dipanas itu langsung loncat ya. Mungkin pernah kodok itu pada tungku yang adem, kemudian kita biarkan dia mendidih di sana, saya kira dia tidak akan loncat. Itu filosofinya itu ya. Masih murid siapa? Perasaan. Sehingga kita akan terbiasa dengan kondisi yang